Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini kita memasuki materi yang ke-16. Dan pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Kana ini sebenarnya dia termasuk fi'il madi, kana, namun ada kekhususan aturan bagi kana oleh para ulama bahasa Arab. Dan berikut adalah ketentuan-ketentuan kana wa akhwatuha. Apa fungsi kana dan saudaranya? Jika kana dan saudaranya masuk ke dalam jumlah ismiyah, maka mubtadanya menjadi rofa, disebut isim kana. Sedangkan khobarnya menjadi nasab, disebut khobar kana. Sebagaimana yang kita sudah pelajari, jumlah dalam bahasa Arab itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang dimulai dengan kata benda, yang biasanya disebut dengan mubtada. Kata pertamanya mubtada, kata keduanya adalah khobar. Maka jika jumlah ismiyah ini kemasukan kana atau diawali oleh kana dan saudara-saudaranya, maka mubtadanya itu menjadi rofa, disebut dengan isim kana. Rofa'nya bisa dengan domah lazimnya, sedangkan khobarnya menjadi nasab, disebut dengan khobar kana. Nasab lazimnya dengan fathah. Maka fungsi kana dan saudaranya adalah merofa'kan isim atau mubtada dan menasabkan khobar. Agar lebih mudah, kita coba perhatikan contoh berikut ini. Al-baitu qaribun minal mustasfa. Rumah itu dekat dari rumah. Ini adalah kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah, di mana kalimat ini dimulai dengan isim, yaitu al-baitu. Al-baitu itu adalah mubtada. Qaribun itu adalah khobar. Sedangkan minal mustasfa keterangan tambahan, yaitu terdiri dari huruf jar, yaitu min. Al-mustasfa itu adalah majrur atau yang dijarkan oleh huruf min. Al-baitu qaribun minal mustasfa. Jika kemasukan kana, perhatikan ada perubahan. Kanal baitu qariban minal mustasfa. Perhatikan, kanal baitu qariban minal mustasfa. Al-baitu di sini mubtada itu disebut dengan isim kana. Qariban itu yang berubah, itu menjadi khobar kana. Qariban asalnya adalah qaribun. Karena ada kana di depannya, maka dia menjadi qariban. Baik. Kanal baitu qariban minal mustasfa. Rumah itu dekat dari rumah sakit. Contoh lain misalkan ad-daru wasi'un. Ad-daru wasi'un. Ad-daru itu mubtada, wasi'un itu ada khabar, artinya rumah itu luas. Ketika kemasukan kana, maka menjadi kanad daru wasi'an. Rumah itu luas. Kanad daru wasi'an. Wasi'an asal katanya wasi'un, yang asal mulanya berharokat dhammah berubah menjadi harokat fathah. Contoh lain, al-jawwu mu'tadilun. Cuaca itu stabil. Al-jawwu itu mubtada, mu'tadilun itu khabar, berharokat dhammah dua-duanya. Ketika kemasukan kana, perhatikan, maka menjadi kanal jawwu, mubtadanya atau isimnya tetap berharokat dhammah, mu'tadilan, khabarnya berharokat fathah, mu'tadilan. Awalnya berharokat dhammah, mu'tadilun. Kemudian contoh lain, al-ghubaru thairun. Debu itu berterbangan. Al-ghubaru itu mubtada, berharokat dhammah. Thairun itu adalah khobar, berharokat dhammah juga. Tetapi ketika kemasukan kana, kanal ghubaru thairon. Al-ghubaru tetap berharokat dhammah karena dia memang rofa. Thairon itu menjadi fathah, ya, berharokat fathah, yang asal mulanya berharokat dhammah. Asy-syari'u muzdahimun. Jalan raya itu ramai atau macet. Asy-syari'u itu mubtada berharokat dhammah.
Muzdahimun itu khobar berharokat dhammah. Muzdahimun, ya, asyari'u muzdahimun. Asyari'u mubtada, muzdahimun khobar, sama-sama berharokat dhammah. Ketika kemasukan kana maka menjadi kana syari'u muzdahiman. Perhatikan, asyari'u tetap berharokat dhammah. Muzdahim yang awalnya muzdahimun berharokat dhammah berubah menjadi muzdahiman berharokat fathah. Nah, inilah fungsi kana. Dan inilah adalah fungsi kana dan saudara-saudaranya. Artinya ketika jumlah ismiyah, ya, kalimat yang dimulai dengan isim itu kemasukan kana, maka terjadi perubahan di khobarnya yang asalnya berharokat dhammah kemudian menjadi berharokat fathah. Siapa sajakah saudara-saudaranya kana? Saudara-saudaranya kana itu adalah banyak, ya. Kana itu maknanya menggambarkan keadaan. Contoh, kana Muhammadun salihan. Muhammad adalah orang soleh, ya. Amsa menggambarkan waktu sore hari. Misalkan amsatis sama'u mumtiratan. Amsatis sama'u mumtiratan, ya. Jadi kalau amsat itu berharokat sukun karena fa'ilnya merupakan muannas. As-sama itu muannas, ya. Maka menjadi amsat, ya. Amsa sendiri kan fi'il sebenarnya, sama dengan kana. Jadi kana itu kebanyakan isim semua, ya. Kana itu kebanyakan, kana itu dan teman-temannya itu adalah fi'il semua. Jadi dia adalah fi'il madhi. Maka amsa asalnya karena depannya itu adalah as-sama'u yaitu muannas, maka amsa di sini kemudian ditambahkan tak sukun atau tak tanis sebagai tanda bahwa fa'ilnya adalah muannas. Maka menjadi amsat as-sama'u diwasalkan menjadi amsatis sama'u mumtiratan. Asal katanya mungkin sebelum ada amsa adalah as-sama'u mumtiratun. As-sama'u mumtiratun, tapi kemasukan amsa maka menjadi amsatis sama'u mumtiratan. Jadi yang berubahnya adalah khobarnya saja. Langit hujan di waktu sore. Asbaha menggambarkan waktu pagi. Contohnya adalah asbahatis syajaratu muthmaratan. Asbahat, ya. Kenapa dia pakai tak sukun? Sama dengan yang tadi, karena fa'ilnya adalah muannas atau berjenis kelamin perempuan. Asyajaratu. Asal katanya adalah asyajaratu muthmaratun. Asyajaratu muthmaratun. Kemudian ada asbaha menjadi asbahatis syajaratu muthmaratan, ya. Pohon itu berbuah di waktu pagi. Adha menggambarkan waktu duha. Contohnya adalah adhal muhandisu muhtamman bi'amalihi. Asal kalimatnya adalah al muhandisu muhtammun bi'amalihi. Kemasukan adha sebagai temannya si kana maka menjadi adhal muhandisu muhtamman, menjadi harokatnya fathah bi'amalihi, ya. Jadi arsitek itu tertarik dengan pekerjaannya. Dhalla itu menggambarkan waktu siang hari. Contohnya bisa saja kita gunakan di dalam kalimat atas. Misalkan dhallal muhandisu muhtamman bi'amalihi, ya. Arsitek itu tertarik dengan pekerjaannya ketika waktu itu siang, di siang hari. Bata menggambarkan waktu malam hari. Contohnya bata najmu lami'an, ya. Bintang bersinar di malam hari. Asal kalimatnya an-najmu lami'un. Karena ada bata maka menjadi batan najmu lami'an, ya. Ada perubahan di khobarnya. Sara menggambarkan dari satu keadaan menjadi keadaan lain, ya.
Contohnya saral mujiddu najihan. Saral mujiddu najihan. Orang serius menjadi sukses. Asal katanya al mujiddu najihan. Orang serius itu sukses. Tapi ketika ada sara menjadi saral mujiddu najihan, ya, berharokat fathah. Laisa meniadakan, laisan najahu syahlan. Tidak akan sukses orang yang malas. Asal katanya mungkin an najahu sahlun. Kesuksesan itu mudah, ya, tapi kemasukan laisa menjadi laisan najahu sahlan. Asalnya sahlun menjadi sahlan. Mazala tidak terputus-putus, ya. Contohnya mazala salamu amalan hasanan. Mazala salamu amalan hasanan, ya. Isim mazalanya assalamu, khobar mazalanya amalan, hasanannya adalah sifat dari amalan. Bisa saja kita ganti menjadi man fakas salamu amalan hasanan. Ma fatiya salamu amalan hasanan. Ma bariha assalamu amalan hasanan, ya. Kemudian madama, tetap dan terus menerus. Wa'budillaha madama nafsuka sihatan, ya. Yang kita perhatikan adalah madama nafsuka sihatan, ya. Nafsu itu adalah rofa'nya, ya, dia adalah isim madama atau isim kana. Sihatan adalah khobar madama, ya, berharokat fathah. Baik, ini adalah contoh-contoh penggunaan kana dan saudara-saudaranya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh dikirim di ruang diskusi dan silakan nanti kerjakan latihannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.